Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yusman dengan NIM 13020200252. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan eh, tentang bagaimana cara instalasi tools pemrograman paralel pada mata kuliah komputasi paralel kelas A5. Baik, di sini saya adalah kelompok 6 dengan nama anggota sebagai berikut. Kemudian, baik langsung saja ke pembahasan. Yang pertama ialah instalasi compiler yang mendukung OpenMP. Nah, OpenMP itu biasanya terintegrasi dengan compiler pada Windows dan dapat menggunakan compiler seperti MinGW W64. Nah, ini adalah pengembangan dari MinGW yang mencakup dengan dukungan OpenMP. Nah, dapat diinstal melalui MSIS 2. Jadi bisa di-download di sini. Kemudian selanjutnya ialah eh, baik untuk isi instalasi MSIS 2 bisa untuk diunduh penginstalannya terlebih dahulu di website yang tadi. Kemudian menjalankan penginstalannya MSIS 2 membutuhkan versi 64 bit atau Windows 8 atau versi lebih baru, misalnya Windows 10 atau Windows 11 ke atas. Kemudian masukkan folder instalasi yang diinginkan ke perangkat kita, biasanya di dalam folder C. Kemudian selanjutnya jika sudah selesai bisa mengklik finish. Nah, kemudian kita bisa membuka terminal atau command prompt dari UCRT 64. Tampilannya seperti berikut. Kemudian, oh ya, sebelum menginstal OpenMP, kita pastikan dulu database paket MSIS 2-nya ada yang terupdate dengan menjalankan perintah berikut. Pacman -su. Nah, untuk menggunakan OpenMP, biasanya kita memerlukan compiler pendukungnya, misalnya GCC atau biasa disebut GNU Compiler Collection. Nah, ini adalah salah satu pilihan yang umum digunakan. Nah, bisa diinstal GCC bersama dengan dukungan MP dengan komen seperti berikut. Nah, di sini terdapat disclaimer, misalnya jika perangkat teman-teman itu dia menggunakan arsitektur 32, maka diganti MinGW W64X86 dengan MinGW W64I686. Kemudian selanjutnya ialah eh, di sini akan mengambil package atau dependensi, istilahnya menginstal atau mendownload instalasi. Kemudian kita bisa mengecek em, versi dari GCC kita dengan command gcc minus version. Kemudian selanjutnya kita bisa menjalankan kode seperti berikut. Nah, langkah pertamanya kita bisa menjalankan perintah di terminalnya, misalnya nano contoh1.cpp. Nah, contoh1.cpp ini ialah nama file dari codingan kita. Kemudian kita ketik kode program di samping. Kemudian jalankan perintah di bawah ini untuk mengcompiler kode program dengan OpenMP. Misalnya di sini G++-o contoh1.exe ini untuk file eksekusinya, kemudian contoh1.cpp untuk nama file codingannya, kemudian -f OpenMP. Nah, kemudian kita bisa menjalankan kode program untuk file eksekusi. Misalnya di sini contoh1.exe. Kemudian ialah penjelasan kodenya. Misalnya di kode program yang tadi, di sini kan terdapat include stdio.h dan omp.h. Nah, dimulai dengan inklusi stream untuk keluaran, untuk output, kemudian omp.h untuk openmp-nya. Kemudian di dalam function main-nya terdapat pragma dan paralel. Nah, digunakan untuk memulai paralelisasi. Nah, ini akan membuat beberapa thread yang berbagi pekerjaan. Nah, di bagian function omp get thread di sini
digunakan untuk mendapatkan ID thread saat ini. Kemudian OMP get 6 threads fungsinya digunakan untuk mendapatkan jumlah thread yang berjalan. Kemudian di dalam blok pragma OMP critical pesan hello world, misalnya di sini pesan hello world dicetak dengan mencantumkan ID thread saat ini. Kemudian selanjutnya ialah instalasi compiler MPI. Nah, untuk menjalankan kode program MPI di MSys2, Anda perlu mengikuti beberapa langkah di bawah ini. Langkah pertama ialah buka terminal MSys2. Buka terminal MSys2 dari menu start atau shortcut yang telah Anda install. Kemudian instalasi MS MPI. Anda perlu menginstal MS MPI atau Microsoft MPI terlebih dahulu. Misalnya, kemudian ketikkan perintah berikut untuk menginstal MS MPI. Jadi komen yang ada di terminal itu seperti ini. Nah, teman-teman bisa menginstal MS MPI atau Microsoft MPI-nya itu di sini. Dan ini versi gratis. Kemudian selanjutnya ialah, nah ini seperti yang tadi, kita bisa pilih di sini. Kemudian kita pilih di directory untuk menyimpan file hasil download atau instalasinya. Kemudian, nah sama seperti tadi kita bisa menjalankan kode. Misalnya di sini dengan program C++. Nah, pertama jalankan perintah di bawah ini sama seperti yang tadi nano contoh 2.cpp. Kemudian kita ketikkan kode program di samping, kemudian jalankan perintah di bawah ini untuk mengkompilasi kode program dengan OpenMP. Nah, di sini dia menggunakan command mpicc -o contoh 2.exe untuk nama file eksekusinya. Kemudian contoh 2.cpp untuk nama file bahasa pemrogramannya. Kemudian kita jalankan perintah kodenya. Nah, ini untuk penjelasan kode yang tadi. Nah, kode programnya itu dimulai dengan stdio.h untuk fungsi printf-nya atau output-nya. Kemudian mp.h untuk MPI-nya. Kemudian dalam fungsi mainnya terdapat MPI init. Biasanya digunakan untuk menginisialisasi lingkungan MPI. Kemudian terdapat function MPI rank. Digunakan untuk mendapatkan ID proses saat ini atau rank-nya dari komunikator default. Nah, misalnya MPI word. Kemudian MPI size-nya digunakan untuk mendapatkan jumlah atau proses dalam komunikator default. Kemudian program untuk mencetak pesan hello world, proses, kemudian rank-nya, kemudian size-nya. Nah, di mana rank itu adalah ID proses saat ini, maksudnya dalam saat berjalan, kemudian size untuk jumlah total proses. Nah, kemudian setelah selesai, program memanggil MPI finalize untuk menyelesaikan lingkungan MPI-nya. Baik, terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya paparkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.